Nah, tema kali ini termasuk tema yang cukup penting gitu karena sebelumnya di webinar-webinar atau kegiatan sebelumnya kita sudah sharing terkait apa itu demensia gitu, apa itu tipe-tipenya, faktor-faktor resikonya, kemudian bagaimana menghadapi jika sudah demensia gitu keluarganya yang demensia terus ada perubahan perilaku bagaimana menghadapinya itu ada di materi sebelumnya. Terus bagaimana juga jika caregivernya sudah burn out itu dalam melakukan perawatan kepada pasien demensia. Hari ini kita akan mundur sejenak dari yang bagaimana jika sudah. Nah, sekarang apa upaya yang bisa kita lakukan ketika kita mau berusaha untuk menghindari gitu demensia dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan juga olahraga. Nah, untuk apa namanya? Untuk sharing terkait materi tersebut kita sudah menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Terima kasih hari ini ada Dr. Alvin, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi Dr. Alvin. Dan juga ada Bulan sebagai koordinator wilayah Alzheimer's Bandung. Nah, di sini juga sudah ada nampaknya Dokter Yus sebagai penasehat dari Alzheimer's Bandung. Selamat pagi Dokter Yus. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua dan salam sejahtera untuk para peserta webinar ini. Seperti sudah dikatakan oleh Kak Fibi bahwa kita harus mencegah sebelum terjadi demensia. Nah, tadi sudah dikemukakan faktor risiko di dalam webinar sebelumnya. Nah, yang penting tapi biasa suka diabaikan ya dengan alasan kurang waktu dan lainnya, yaitu olahraga ya. Karena dengan olahraga maka otot, jantung, pembuluh darah kita akan lebih lancar, tentu ke otaknya pun akan lebih lancar, jadi bisa mencegah demensia. Dan juga dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu mencegah terjadinya demensia. Nah, keduanya akan dibawakan tadi oleh dokter spesialis kesehatan olahraga, Dokter Alvin. Mari kita simak semua supaya kita terhindar dari demensia atau yang demensianya masih ringan itu juga mungkin bisa dicegah progresinya. Nanti Ibu Bulan akan memberikan bekal bagaimana sih caranya supaya kita bisa terus beraktivitas dan aktivitas ini dapat mencegah munculnya demensia. Mungkin untuk menyingkat waktu, silakan Ibu Kak Fibi, acaranya dilanjutkan. Oke, terima kasih banyak atas sambutannya Dokter Yus. Gitu ya. Seperti yang sudah tadi disampaikan gitu Dokter Yus ini apa namanya bagian yang penting juga ya terkait preventif gitu dan ini juga apa namanya bagian dari kegiatan untuk meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat gitu terkait demensia itu sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja. Silahkan untuk kepada ini apakah sudah siap Dokter Alvin? Selamat pagi, sudah siap. Oke ya, terima kasih Dokter Alvin di tengah kesibukannya sudah mau sharing gitu ya sama kami terkait olahraga ini gitu ya. Boleh silahkan waktu dan tempat dipersilahkan kepada Dokter Alvin. Siap. Saya sebelum memulai acara hari ini, saya hendak menyapa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya coba untuk share screen. Mungkin sebelum saya mulai, satu lagi. um, saya memang sedang ada di luar kota. Mungkin nanti di tengah-tengah acara saya hendak izin sehingga apabila nanti ada pertanyaan mungkin dapat ditaruh di setelah presentasi saya atau nanti akan dibantu oleh rekan-rekan lain yang masih ada di sini. Seperti itu. S- Saya coba untuk share screen sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah dok. Sudah ya, sebentar. Hmm, Sebentar. Alvin Raharjo. Maaf, slide-nya belum jalan tadi.
Kita akan bicara mengenai demensia atau salah satu tipenya adalah Alzheimer dengan exercise. Apakah itu uh, sa- aman untuk berolahraga? Itu banyak pertanyaan seperti demikian. Nah, bagaimana sebenarnya manfaat dari Alzheimer exercise sendiri terhadap pasien-pasien yang mengalami demensia? Kita tahu bahwa manfaat olahraga itu banyak banget, tapi olahraga biasanya tidak bisa dilakukan begitu saja. Kadang-kadang olahraga seperti pisau mata dua, ketika saat dilakukan dengan baik, dia akan memberikan manfaat yang sangat optimal. Sedangkan bila tidak dilakukan dengan baik atau dosisnya seperti obat, dia terlalu besar, dapat menyebabkan eh, apa namanya? Kerugian atau maksudnya berbahaya seperti itu. Oke, salah satu manfaat untuk olahraga terhadap pasien demensia, dia akan meningkatkan kemampuan untuk berjalan, kemampuan untuk menyelesaikan aktivitas kehidupan sehari-hari. Nanti aktivitasnya apa saja mungkin nanti akan banyak dijabarkan oleh Kak Wulan, serta dia dapat kembali untuk melakukan aktivitas di waktu luang. Manfaat lainnya juga dapat meningkatkan mobilitas, kemudian menurun Oh, enggak, dan juga ini ada kok apa meningkatkan kepercayaan diri. eh Nah, olahraga layaknya seperti pada umumnya dia akan meningkatkan kekuatan otot, daya tahan otot, kebugaran, dan yang paling penting adalah keseimbangan dan koordinasi untuk pasien-pasien demensia. Kenapa? Karena pasien-pasien demensia biasanya sudah lanjut usia, walaupun memang ada early onset untuk demensia sendiri, tapi banyaknya opa-oma yang mengalaminya, sehingga ada rentan untuk jatuh dan juga dengan olahraga koordinasinya akan baik. Dan manfaat yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan mood, kewaspadaan dan kemampuan berpikir sehingga pasien demensia opa-omanya dapat lebih tenang, dapat lebih baik untuk dikoordinasikan. Dan yang penting juga adalah menurunkan tekanan darah dan kolesterol sebagai salah satu faktor pemberat dari demensia itu sendiri. Nah, ini dia ada satu penelitian dari Finlandia, dia adalah studi Finalex, di mana exercise program pada uh, demensia itu akan memberikan manfaat sebesar ini. Sekitar 25% itu terjadi eh, penghematan dari biaya ketika untuk mengurus opa-oma yang mengalami demensia. 51% resiko jatuhnya akan turun. Jadi sangat besar sekali eh, presentasi bahwa program exercise akan menjadi program untuk pencegahan jatuh pada pasien-pasien demensia. Kemudian dengan progres yang baik, dengan progres yang tidak perburukan, didapatkan bahwa 14% dari peserta itu justru nggak bolak-balik ke dokter untuk konsultasi. Oke, dan yang pasti dia akan meningkatkan performanya, kapasitas fisiknya lebih dari 50%. Hasil tersebut biasanya ya, akan terlihat secara nyata itu dalam 6 bulan. Nah, kenapa sih exercise jadi penting dan kenapa banyak mungkin terjadi demensia? Biasanya kita melihat evolusi pada manusia. Pada zaman dulu kala, manusia banyak bergerak. Makin ke sini, makin tinggi teknologi, kita jadi makin pasif, makin tidak bergerak. Apalagi dengan adanya pandemi kemarin, membuat keterbatasan gerak kita mungkin hanya di lingkungan rumah saja, itu dapat meningkatkan terjadinya resiko si Alzheimer itu. Oke, oleh karena itu latihan fisik dan juga peningkatan aktivitas fisik di dalam rumah itu menjadi penting untuk pasien-pasien dengan demensia agar mobilitasnya dapat tetap terjaga.
Nah, ini seperti tadi disampaikan lebih detailnya lagi, manfaat-manfaat demensia ketika diterapkan dengan teratur, resiko penyakit jantung turun sebesar 40%, resiko stroke turun 27%, angka kejadian diabetes pada pasien-pasien Alzheimer atau dia demensia turun 50%. Semuanya hampir turun, termasuk hipertensi, kanker, kemudian rekuren dari kanker payudara itu dapat turun. Dan yang paling penting, apabila latihan fisik dilakukan secara teratur, dia dapat mengurangi resiko penyakit Alzheimer sebesar 30%. Eh, Nah, gimana sih, kenapa, bagaimana eh, efek latihan terhadap Alzheimer atau terhadap demensia? Kita tahu bahwa kalau terjadi demensia, biasanya otak kita itu akan mengkerut, akan menyusut. Nah, untuk mencegah hal tersebut, perlu regenerasi dari sel-sel syaraf yang ada di otak dan sel-sel otak itu sendiri. Dengan peningkatan latihan fisik, eh, ada senyawa-senyawa yang tadinya tidak bisa masuk ke dalam area otak kita, ternyata permeabilitasnya, eh, apa namanya, kemampuan sawar dari otak itu akan diturunkan sehingga tiga zat yang cukup penting, yaitu IGF-1, eh, 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 FVGF, dan BDNF itu akan dapat masuk ke dalam otak sehingga zat-zat tersebut dapat memperbaiki, eh, meregenerasi sel-sel otak walaupun tidak signifikan, Pak, seperti halnya stem cell bisa langsung memperbaiki secara baik seperti itu. Tetapi dengan adanya zat tersebut, progresivitas akan bisa diturunkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih olahraga yang paling baik? Bagaimana melakukan olahraga itu? Kita mengetahui bahwa program olahraga itu sudah memiliki efek yang signifikan dalam memperbaiki kualitas hidup dan mengatur gejala klinik yang mungkin akan timbul. Nah, jadi yang harus dilakukan, ODD atau orang dengan demensia dapat melakukan latihan fisik aerobik atau latihan fisik daya tahan jantung paru, kardio disebutnya, itu dilakukan sebanyak 3 sampai 5 kali seminggu selama 20 hingga 60 menit per sesinya. Dapat dilakukan juga dengan berbagai pengaturan, termasuk di rumah, termasuk di gym atau di komunitas, atau termasuk dalam kelompok seperti itu. Bentuknya seperti apa, Dok, biasanya? Mungkin bisa menggunakan sepeda statis atau ergometer. Biasanya kadang-kadang ada ya, pedalnya saja. Jadi opa-omanya bisa duduk di sofa, itu untuk menggerakkan kakinya, itu bisa. Atau kalau misalnya masih punya kesempatan bisa pergi keluar ke pusat kebugaran, bisa coba berjalan di atas treadmill dan atau program berjalan secara bertahap. Misalnya, jadi tidak diharapkan opa-oma langsung, misalnya kalau suka jalan pagi langsung lari seperti itu, enggak. Tapi jalan secara bertahap, mulai dari jalan biasa dulu, nanti mungkin ditambahkan jadi berjalan cepat, dan apabila memungkinkan masih bisa nih, dan resiko jatuhnya keseimbangannya bagus, mungkin jogging-jogging kecil. Dapat juga dengan menaiki tangga untuk meningkatkan kebugaran. Intensitas latihannya, penderitas intensitas latihan pada penderita stroke dapat dimulai berlatih dengan intensitas yang ringan. Dalam artian 1 sampai skala 2 dari 10, kemudian ditingkatkan dengan intensitas sedang saat mereka menjadi lebih bugar. Ketika sudah bugar, intensitasnya bisa dinaikkan lagi, lebih tinggi lagi. Nanti kita akan bicara apa sih sebenarnya intensitas itu. Nah, intensitas itu dibagi jadi dua. Ada intensitas yang dilakukan secara ringan, sedang, dan juga berat.
Oke, intensitas ringan dan sedang, kita biasanya mengetahui intensitas ini dilihat dari skala kesulitannya. Biasanya skala kesulitannya kita ukur dengan skala 1 sampai 10. Oke, skala ringan biasanya dia akan ada di bawah 4. Sedangkan skala yang berat dia ada di atas 7. Oke, jadi kadang-kadang ketika berolahraga kita bisa tanya kepada OODD-nya, ini berat nggak sih latihannya, skalanya cukup berat nggak sih? Kira-kira kalau dari 1 sampai 10 dikasih gambar kayak gini, eh, Opa Oma ada di level yang mana nih kira-kira? Nah, di situ nanti kita bisa melihat kira-kira, oh ternyata latihan tersebut cukup berat untuk Opa Oma atau tidak. Seperti itu. Kemudian yang penting lagi adalah latihan kekuatan otot. Aktivitas dengan durasi singkat dan sering akan memberikan manfaat olahraga yang bersifat kumulatif. Jadi kalau waktunya terbatas, boleh nih dibagi. Sarannya memang sekitar 60 menit per hari, 30 sampai 60 menit per hari. Tapi kalau waktunya atau opa-omanya agak sulit nih diajak interaksi segala macam, boleh dibagi jadi 10 menit, 10 menit, 10 menit. Kita bisa bagi misalnya 10 menit untuk pagi, 10 menitnya siang, 10 menitnya untuk sore. Dan ingat bahwa melakukan sedikit latihan lebih baik dibandingkan dengan tidak sama sekali. Ada harinya mungkin opa-omanya agak sulit untuk kita ajak beraktivitas atau berinteraksi. Tidak apa-apa, yang penting dicoba terus sehingga eh, ada sedikit aktivitas yang bisa dilakukan. Seperti yang tadi disampaikan, yang penting lagi adalah latihan beban. Latihan beban artinya bukan berarti pakai dumbbell ya, walaupun di sini ada gambar opa-omanya membawa dumbbell. Latihan beban bisa dimulai secara ringan menggunakan berat badan sendiri. Jadi biasanya cukup menggenggamkan tangan saja secara kosong, dilatih untuk bergerak, itu sudah bisa kita anggap sebagai latihan beban tingkat awal. Tingkat awal. Oke, latihan ini untuk otot-otot tertentu, misalnya kelompok otot batang tubuh, kelompok otot untuk ekstremitas atas atau ekstremitas bawah. Oke, latihannya bisa dilakukan di rumah, di komunitas, atau tempat rehabilitasi, atau di gym lokal. Oke, latihan beban sendiri memiliki target untuk lengan, kaki, dan badan dapat dicapai dengan menggunakan beban bebas atau berat badan sendiri. Kemudian bisa juga dengan menahan beban seperti misalnya menggenggam botol aqua yang kosong, botol aqua yang ada isinya tepatnya. Oke, atau kalau misalnya di pusat kebugaran mungkin bisa menggunakan alat beban mesin, ada karet gerang juga atau alat beban seperti dumbbell seperti itu. Pelatihan strength ketahanan seperti ini harus dilakukan secara progresif. Jadi artinya dilakukan dengan frekuensi yang rendah, secara bertahap akan meningkat supaya memberikan manfaat yang maksimal. Nah, yang cukup penting juga untuk Opa Oma adalah menjaga keseimbangan, di mana keseimbangan ini dapat mengurangi resiko jatuh. Biasanya latihan keseimbangan ini juga memberikan manfaat untuk Opa Oma dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan memfokuskan eh, latihan dengan kegiatan tersebut seperti latihan yang simpel, berjalan lebih cepat, bergerak di sekitar ruangan. Apabila ada rintangan juga akan baik. Naik turun tangga dapat meningkatkan keseimbangan. Latihan Tai Chi sebanyak nih Tai Chi yang dapat meningkatkan keseimbangan dan juga koordinasi untuk mengurangi jatuh. Nah, yang penting lagi, manfaat dari semua latihan tersebut adalah membuat gaya hidup menjadi lebih aktif, di mana uh,
ada variasi, ada kegiatan yang dapat Opa Oma lakukan setiap hari. Kegiatan tersebut dapat mengurangi waktu inaktifnya seperti terlalu banyak duduk di depan layar atau tidur, karena cenderung pasien demensia ketika merasa bosan, merasa nggak tahu mau ngapain, pasti mereka akhirnya tidur. Oke, tidur nanti akan membuat siklus hidupnya akan lebih susah. Kadang-kadang opa-omanya akan bangun di malam hari, seperti itu. Oke, beri jeda duduk setiap 2 sampai 3 jam untuk dapat jadi aktivitasnya nggak perlu nih harus dilakukan dari pagi sampai sore, semuanya di full banget jadwalnya, nggak perlu. Tetapi diberikan juga waktu jeda untuk istirahat setiap 2 sampai 3 jam. Apabila masih bisa berjalan, tetap diusahakan untuk berjalan kaki, seperti misalnya makan siang ke tempat yang dituju, seperti itu. Nah, bagaimana bila sudah terjadi Alzheimer? Tadi kita sampaikan kayaknya gampang ya, mengatur apa namanya, memberikan aktivitas fisik. Rekomendasinya harus latihan ini, harus latihan itu. Tapi kalau opa-omanya udah masuk ke stadium yang sedang ataupun lanjut nih, eh, bagaimana nih eh, eh, latihan pada Alzheimer. Nah, latihan. eh, jadi kita akan menilai obat oma tersebut masih bisa melakukan aktivitas fisik atau tidak. Jadi aktivitasnya juga latihan fisiknya disesuaikan dengan kemampuan opa omanya untuk dapat berinteraksi dan menyelesaikan semua jenis latihannya. Sesimpel dia cuma menarik-narik karet saja, itu bisa kita berikan untuk membuat opa oma itu berlatih secara teratur. Oke, di mana latihan tersebut akan pasti meningkatkan kualitas hidupnya dan juga memperlambat progresivitas. Dan perlu diketahui bahwa selalu tidak ada kata terlambat untuk berolahraga atau mencegah ke stadium yang lebih lanjut untuk pasien dengan Alzheimer. Demikian mungkin presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Kak Feby. Terima kasih atas kesempatan dan juga waktu sharing dengan rekan-rekan semua di sini. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Alvin, spesialis kedokteran olahraga. Eh, Sebelum mungkin masuk ke apa namanya materi selanjutnya dari Mbak Ulan, kita akan foto sejenak mungkin ya. Kita coba untuk apa namanya dokumentasi untuk yang ingin ya boleh, yang ingin membuka kamera boleh buka kamera. Kita akan coba untuk foto dulu. Oke, nah di sini saya ada beberapa partisipan gitu ya. Oke. Nah, kita akan mulai sebentar. Oke, view-nya galeri dulu. Oke, kita akan mulai. 1, 2, 3. Oke, ada Dokter Novelin juga. Oke, terima kasih banyak ya Dokter Alvin. Kita akan mulai ke Mbak Ulan. Kemudian untuk pertanyaan boleh ini sudah ada beberapa ya, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan sekarang ke Mbak Ulan dengan topik kegiatan-kegiatan pencegah demensia. Silakan Mbak Ulan, waktu dan tempat. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Feby. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dr. Yustiani Dikot, spesialis saraf konsultan, Dr. Alvin Wiharja, SPKO, spesialis kedokteran olahraga, Dr. Novelin, spesialis saraf, dan terutama Mbak Feby yang sudah sangat membantu sekali di rangkaian acara webinar Alzi Bandung di event atau di selebrasi atau eh, penging- perayaan dari September Month World Alzheimer's 2024. Kali ini Alzheimer Bandung bersama Dr. Alvin dan saya akan eh, membagi beberapa edukasi tentang demensia, dan saya dipercaya untuk membawa materi mengenai pencegahan demensia. Kepada Mbak Feby bisa dibantu untuk share screen-nya mungkin Mbak. Oke, boleh ditunggu sebentar ya.
Dari kita aja bisa. Chat ya Mbak ya? Linknya. Coba sebentar. Kalau nggak dari sini aja boleh. Dari Oke, saya aja. boleh. Oke. Mencegah demensia, setelah tadi Dokter Alvin memberikan materi tentang exercise untuk demensia, mungkin ini ada beberapa tips mencegah demensia. Tentunya ini sangat eh, sederhana sekali. Nanti untuk pertanyaan saya pasti akan dibantu oleh Dokter Novlin dan Dokter Yustiani juga Dokter Alvin. Karena pasti kalau jawab-jawab sih saya lebih susah. Kalau menerangkan mungkin ini bisa eh, apa paparannya masih bisa lihat sana sini ya, tapi kalau jawab saya pasti harus dibantu. Mohon bantuannya dan arahannya mungkin dok. Baik, eh, kita mungkin lebih ke membahas dulu sekilas tentang apa itu demensia, ciri-ciri orang terkena demensia, penyebab terbanyak demensia. Jika orang-orang bisa hidup sesehat mungkin, berapa persen dari kasus demensia yang bisa dihindari? Apakah ada yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko demensia dan cara pencegahannya di mana? Dan kalau kita punya orang tua yang demensia, apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana cara menjadi pendamping pasien demensia? Apa itu demensia? Demensia atau yang lebih dikenal dengan istilah pikun adalah suatu di mana terjadi penurunan fungsi intelektual dibanding dengan sebelum dan sesudahnya. Yang dimaksud dengan fungsi intelektual itu kaya daya ingat, bahasa, dan kemampuan juga membuat keputusan. Nah, penurunannya fungsi intelektual tersebut dapat mengganggu aktivitas sosial, profesional, dan akhirnya akan mengganggu aktivitas hidup sehari-hari. Selain itu juga ditemukan perubahan perilaku dan kepribadian. Hal ini disebabkan oleh kebingungannya tadi, sehingga dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Ciri-ciri demensia mungkin sudah sering sekali kami bagikan berikut berupa video ataupun dari pemateri-pemateri sebelumnya di Korwil Alzi Bandung, baik di beberapa korwil di eh, Indonesia. Ciri-ciri demensia, gangguan daya ingat, sulit fokus dalam melakukan pekerjaannya, disorientasi, sulit melakukan rutinitas yang biasa dikerjakan sehari-hari, kesulitan visuospasial, gangguan komunikasi, menaruh barang tidak pada tempatnya, salah mengambil keputusan, menarik diri dari lingkungan, perubahan serta terakhir adalah perubahan perilaku. Bila iya, semua ciri-ciri ini ada, segera bawa ke dokter untuk deteksi dini demensia atau segera dikonsultasikan kepada dokter dan ahli. Demensia pikun bukan merupakan bagian dari proses penuaan normal. Dengan terdiagnosanya satu kasus setiap 3 detik, demensia sekarang telah diakui sebagai salah satu krisis kesehatan paling signifikan di abad 21. Kita berbicara tentang penyebab terbanyak demensia. Faktor pertama adalah hereditas atau genetik, keturunan. Kedua adalah faktor risiko yang bisa diubah seperti gaya hidup. Yang terakhir adalah yang terakhir adalah keduanya berperan sangat sama penting untuk adanya terjadi penyebab terbanyak terjadi demensia. Faktor-faktor demensia saat ini terdapat lebih dari 50 juta orang yang terkena demensia di dunia. Penyebab terbanyak adalah gaya hidup dan faktor risiko yang di mana faktor tersebut sangat dapat diubah. Usia lebih dari 60 tahun, orang di atas 60 tahun, 15% berisiko menjadi demensia. Yang onset demensia bisa di 20 eh, usia 20 tahunan, 30 tahunan, tapi itu jarang sekali terjadi. Gender, wanita lebih sering terkena demensia atau 60% ODD adalah wanita. Mungkin berhubungan dengan hormonal. Halo, ya, already. Ya, oke. Genetik, keturunan hanya sedikit berpengaruh. Cedera kepala lainnya berhubungan dengan gaya hidup, aktivitas kognitif, aktivitas fisik, healthy diet, smoking, alkohol, depresi, diabetes, hipertensi,
kolesterol, obesitas, dan penyakit jantung. Jadi faktor terakhir ini adalah mungkin faktor-faktor penyakit degeneratif yang sangat berhubungan erat dengan faktor terjadinya demensia. Jenis-jenis demensia ada yang bisa disembuhkan, yaitu gangguan metabolik, intoksikasi, defisiensi vitamin B12, depresi. Kalau lebih dari 3 bulan bisa menjadi demensia betulan. Jadi tidak bisa disembuhkan. Yang berhubungan dengan degeneratif dan paling banyak Alzheimer, kira-kira 65%, lalu disusul oleh vaskular. Lainnya adalah demensia frontotemporal, demensia Lewy body, demensia Parkinson, dan lain-lain. Itu demensia yang tidak bisa disembuhkan atau penyebab demensia. Demensia terjadi karena ada gangguan di otak, yaitu degeneratif yang berat. Secara normal, otak dan tubuh kita mengalami degenerasi. Makin tua tentu makin banyak sel-sel yang terganggu, tapi pada yang normal masih bisa dikompensasi. Pada ODD, beberapa neurotransmitter atau beberapa hormon di otak yang berkurang karena selnya rusak, sehingga otaknya juga menciut. Beta amiloidnya meninggi sehingga akan menimbulkan plak-plak di otak yang menyebabkan komunikasi antar sel di otak kita terganggu. Jadi impuls yang datang atau rangsangan datang dan yang bisa diterima pun akan bisa dikomunikasikan, ada yang atau ada yang tidak, sehingga mereka akan mengalami gangguan. Misalnya berhitung, bahasa misal jadi sulit untuk mengerti orang, sulit untuk mencari kata-kata yang akan diungkapkan. Setelah itu ada jika orang yang bisa hidup sesehat mungkin, berapa persen dari kasus demensia yang bisa dihindari? Ada 20%, 40%, atau 60%. Berapa persen berpengaruhnya? Yang 40% itu risiko terkena demensia dijelaskan oleh Lancet Commission sebesar 40% bisa dimodifikasi seperti lifestyle. Contohnya, aktivitas fisik yang tadi dijelaskan Dr. Alvin dan hipertensi. Dengan kurang, lebih sisanya 60% tidak diketahui. Apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko demensia? Ini sudah masuk ke bab yang intinya. Jawabannya ya atau tidak. Mengurangi resiko demensia sangat bisa dikurangi atau dicegah. Aktivitas kognitif, aktivitas fisik, healthy diet, mengurangi rokok, alkohol, depresi, diabetes, hipertensi, kolesterol, obesitas, penyakit jantung merupakan hot topic saat ini yang biasa kita lihat dari beberapa headline terkait hal-hal yang dapat mengurangi resiko demensia. Akan tetapi belum ada metode yang menjamin bahwa kamu tidak akan terkena demensia. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha. Tentunya pola hidup yang dirubah untuk mengurangi resiko kita terkena demensia. Gaya hidup yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko demensia, salah satunya adalah aktivitas fisik, stimulasi mental, healthy diet, pola makan atau perbaikan cara makan kita. Apakah melakukan olahraga rutin dapat mengurangi resiko demensia? Tadi sudah dijelaskan dengan jelas oleh Dr. Alvin. Itu sangat bisa jawabannya. Aktivitas fisik sangat baik untuk membuat otak kita sehat. Ini adalah cara yang baik untuk mengurangi stres dan Ada di sini beliau manfaat konsultan nefrologi aktivitas juga terhadap di otak Rumah dan Sakit Cipto Mangunkusumo. membantu mengeluarkan hormon yang berkaitan dengan pertumbuhan dan fungsi sel otak. Membantu stimulasi pertumbuhan atau koneksi baru antar sel, meningkatkan detak jantung untuk memompa oksigen ke otak. Jadi banyak sekali manfaatnya ya kalau kita bicara tentang aktivitas fisik tadi ya, untuk mencegah demensia. Berapa banyak atau segimana sih aktivitas fisik yang cukup? Definisi aktivitas fisik menurut WHO adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot, rangka yang membutuhkan pengeluaran energi 150 sampai 300 menit per minggu, atau itu intensitas sedang ya. Contohnya berkebun, jalan cepat, bersih-bersih rumah, bersepeda di dataran landai. Selain itu ada yang dilakukan dalam kurun waktu 75 sampai 150 menit per minggu, itu termasuk intensitas tinggi. Contohnya jogging, bersepeda nanjak, jadi ada agak tanjakan gitu ya. Bisa dilakukan kombinasi antara intensitas sedang dan tinggi secara bergantian. Jadi keduanya mungkin dikombin. Selain itu juga direkomendasikan untuk 2 kali per minggu melakukan aktivitas
penguatan otot pada intensitas sedang atau lebih. Batasi waktu berdiam diri dan ganti waktu berdiam dengan banyak berkegiatan dengan intensitas rendah. Untuk orang dewasa berusia 65 tahun ke atas, 3 kali dalam seminggu, maaf, melakukan aktivitas fisik multikomponen yang menitik beratkan pada fungsi keseimbangan dan kekuatan latihan pada intensitas sedang atau lebih. Jadi jumlah waktu yang direkomendasikan bisa dibagi menjadi beberapa kali sesi latihan dalam seminggu. Yang kedua, yang lainnya adalah stimulasi mental. Apakah membaca dapat mengurangi resiko demensia? Jawabannya iya. Jadi mungkin bagi para eh, caregiver atau orang yang belum terkena ODD, eh, faktor resiko ini bisa dikurangi dengan membiasakan sering membaca. Apakah datang ke konser dapat mengurangi resiko demensia? Jawabannya iya. Apakah belajar bahasa baru dapat mengurangi resiko demensia? Jawabannya iya. Dan mempunyai hewan peliharaan dapat pula mengurangi resiko demensia. Jadi stimulasi mental, membaca, belajar bahasa baru, belajar alat musik, berpergian, dan aktif secara sosial dapat menstimulasi otak dan meningkatkan cognitive reserve. Cognitive reserve adalah pelindung bagi kerusakan otak karena penuaan dan penyakit. Cognitive reserve berkaitan dengan intelektual, level pendidikan, pekerjaan, kemampuan membaca. Semakin tinggi level pendidikan dan lain-lain berasosiasi dengan tingginya cognitive reserve. Jadi itu sangat baik bagi otak kita. Sehingga dapat disimpulkan orang yang banyak membaca dapat mentolerir kerusakan otak sebelum menunjukkan gejala demensia seperti lupa-lupa dibanding orang-orang yang membaca sedikit. Kalian bisa Bapak Ibu bisa mempertahankan kesehatan fisik dengan meningkatkan olahraga dan makanan yang sehat. Dan dapat juga dipertahankan kesehatan otak dengan cara yang sederhana, seperti main puzzle, memecahkan permasalahan matematika sederhana, membaca, main games, dan lain-lain. Jadi intinya kita harus aktif secara fisik, mental, dan sosial, tidak menutup diri, bepergian, jadi hormon bahagianya lebih keluar sehingga hal-hal yang bisa berisiko menuju demensia dapat dikurangi. Pada usia berapa kebanyakan orang tidak bisa belajar bahasa baru? Biasanya usia 65 tahun, mungkin karena keterbatasan, yang 85 tahun, dan yang terakhir tidak ada pilihan. Otak kita tidak ada pilihan untuk beradaptasi hingga usia yang sangat tua ini juga termasuk dalam kemampuan belajar bahasa baru. Kita bisa tetap menantang otak kita, tapi kita tidak pernah terlalu tua untuk belajar. Jadi pada intinya tidak pernah ada batasan usia untuk bisa mempelajari hal-hal atau bahasa baru, salah satunya karena otak kita terus beradaptasi. Apakah diet yang sehat dapat mempengaruhi risiko terkena demensia? Jawabannya ya. Terdapat sejumlah bukti bahwa makan makanan Mediterania dapat mengurangi risiko mengembangkan masalah dengan memori dan berpikir, juga demensia. Mediterranean diet ini adalah pola makan yang berdasarkan pada kebiasaan makan orang Yunani, Itali, dan negara-negara lain yang berbatasan dengan Laut Mediterania secara tradisional. Diet ini tinggi akan komposisi buah dan sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian, minyak zaitun, ikan, dan whole grain, serta membatasi konsumsi daging merah. Jadi mungkin lebih banyak di komposisi buah dan sayuran, kacang-kacangan, juga biji-bijian, ditambahkan minyak zaitun, tentu saja ikan dan gandum ya. Kenapa diet baik untuk otak? Karena level tinggi antioksidan dari konsumsi buah dan sayuran bisa melindungi kerusakan otak yang berasosiasi dengan penyakit Alzheimer. Diet ini juga rendah kolesterol yang berasosiasi dengan permasalahan memori dan berpikir. Ada banyak jenis-jenis diet yang diteliti, tapi untuk saat ini diet Mediterania memiliki hasil yang paling positif. Apa yang baik bagi jantung, baik bagi otak. Tidak ada kata terlambat untuk menerapkan pola hidup sehat. Kalau kita punya orang tua yang demensia, apa yang kita harus lakukan? Harus melibatkan seluruh keluarga. Jadi semua diajak bicara, mungkin tidak dibebankan pada satu atau dua orang di dalam keluarga sehingga menjadi burnout.
pertama. Yang kedua adalah deteksi sejak dini, mempersuasi orang tua kita untuk datang melakukan screening atau tes kepada dokter dan tenaga ahli. Dan jika sudah tegak diagnosa dari dokter saraf atau spesialis bersangkutan, itu sangat membantu pemberian terapi farmakologis, misalkan pencegahan awal untuk memperlambat penurunan yang signifikan. Dan keluarga perlu mengenali seluruh gejala penyakit tadi yang sudah kami sebutkan. Jadi agar tahu mensiasati dan minimal ketika tahu, istilahnya tidak baper atau lebih tahu harus bagaimana. Yang selanjutnya adalah mengenal keadaan gawat daruratnya dan mengetahui gejala ini disebabkan karena proses penyakitnya. Yang tadi saya sebutkan, kita jadi nggak berlarut-larut dengan perasaan kita, kenapa orang tua kita berubah, memperlakukan kita ke hal-hal yang mungkin lebih negatif atau ada hal-hal yang tidak kita terima. Tetapi kalau kita mengenali semua keadaan darurat dan juga gejalanya, kita akan tahu bahwa ini karena proses penyakitnya. Jadi no baper-baper. Rawat dengan kasih sayang yang tulus dan ikhlas. Ini adalah kunci utama dan terbesar. Peran keluarga sangat dibutuhkan untuk orang tua yang mengalami ODD karena bahasa kasih sayang ini sangat universal, sangat efektif, dan tentu saja sangat banyak membantu bagi para ODD. Dan tentu saja dari semua poin di atas, kesimpulannya merawat ODD tidak bisa sendiri. We need help gitu. Jadi it's everyone business. Semua orang dalam keluarga harus terlibat. Mungkin tetangga diberi pengertian secara perlahan agar proses kita menemani atau merawat ODD ini bisa lebih efektif dan juga ODD menerima perawatan sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya dari kasih sayang dari keluarga dan seluruh anak mungkin ya. Bagaimana cara jadi pendamping pasien demensia? 100% toleransi ODD. Jadi tidak perlu dikoreksi, kita tidak perlu meluruskan karena capek sendiri mungkin kita meluruskan. Mereka punya pemikiran sendiri. Mungkin yang paling penting dan berperan adalah toleransi ini tidak mudah, tetapi seiring berjalannya waktu, kita akan mengalami semakin banyak kita mengkoreksi, semakin lelah juga proses mental kita kejar-kejaran emosinya gitu sama ODD. Jadi perlu disiapkan adanya toleransi. Pembagian peran merawat dengan keluarga. Hari ini misalkan ada di kakaknya yang nomor 1, atau bukan hari ini, bisa pembagian siklusnya mungkin ada yang per bulan, per minggu, dan tentu saja meluangkan waktu untuk me time bersama keluarga. Pembagian peran merawat dengan keluarga, berdamailah dengan diri sendiri dan menyelami makna ikhlas. Jadi tentu saja ini hal yang berat diterima oleh bagian dari keluarga. Setiap keluarga ketika orang tuanya mengalami demensia adalah pukulan terberat, dan acceptance atau berdamai ikhlas dengan kondisi ini mungkin akan lebih mempermudah kita menjalani proses dalam merawat ODD. Bersinergilah dengan ODD, jadi kita mengikuti saja jalan pikirannya. Bagaimana kita mengalihkan keinginan yang menyulitkan, karena mereka tidak bisa mengatakan apa yang mereka mau. Jadi kita yang bersinergi, kita yang mengikuti dan beradaptasi. Kita harus gerak cepat dan smart. Mungkin banyak mengikuti seminar seperti sekarang, menerima ilmu-ilmu atau tips dari para ahli, para dokter yang sudah banyak mempelajari tentang demensia. Jadi mungkin upgrade knowledge, banyak mencari informasi, banyak datang ke pertemuan-pertemuan caregiver tentang merawat ODD, tips-tips yang berkenaan dengan hal tersebut. Jadi itu juga bisa membantu keluarga dalam merawat ODD. Jagalah fisik kebersihan, fisik ODD, dan pakaian yang bersih, dengan pakaian yang bersih dan nyaman. Sering diajak jalan-jalan, bertemu dengan keluarga, kalau diajak ke mall harus betul-betul dijaga dengan bantuan beberapa orang mungkin, tapi sebaiknya kalau
keluarganya tren habit ke mallnya tidak ada, mungkin bisa dilarikan ke tempat-tempat lain mungkin yang lebih kondusif secara keamanan membawa ODD. Berdayakanlah dan hormatilah beliau karena beliau punya harga diri, dan para ODD itu tidak mau juga jika itu bukan karena penyakitnya. Jadi betul-betul kita tetap memperlakukan mereka selayaknya orang tua kita dengan memantaskan mereka dalam segi berpakaian. Jadi mungkin kita tetap memberdayakan, seandainya kalau masih mampu sikat gigi sendiri, kita tidak membantu atau melakukan hal-hal basic atau dasar yang setidaknya masih bisa dilakukan, kita berdayakan karena itu juga membantu proses ODD untuk beradaptasi. Untuk para caregiver tentu saja konklusi dari semua hal di atas sampai sebelumnya ini tidak bisa dilakukan jika para caregiver tidak menjaga kualitas hidup sendiri. Jadi ada me time, ada self concern, atau ada proses menyayangi diri sendiri karena kita hidup secara sehat, kuat dan tawakal, mempertahankan kualitas hidup dengan baik, itu akan sangat menjaga kualitas perawatan para ODD. Orang tua kita juga kalau kitanya sehat, mungkin akan jauh lebih mudah kita melakukan perawatan dalam keseharian. Terima kasih, mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya mungkin ada sesi pertanyaan yang bisa dibantu juga oleh Dr. Yustiani Dikot, spesialis saraf konsultan, Dr. Novelin, spesialis saraf, dan tentu saja teman narasumber saya hari ini, Dr. Alvin Beharja, spesialis kedokteran olahraga. Mohon bantuannya dok, kalau ada yang tanya, saya mungkin hanya bantu untuk share edukasi ini. Terima kasih Mbak Feby. Mungkin sesi selanjutnya kita ke Q&A ya Mbak. Ya, betul. Terima kasih banyak Mbak Ulan atas presentasinya. Tadi pemaparannya lengkap ya dari apa namanya, apa itu demensia lagi diingatkan kembali kegiatan-kegiatannya, kemudian what's next-nya juga ada gitu ya. Oke, nah mungkin saya di sini izin share screen. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi sebelum itu mungkin ada tadi simpulannya mau disampaikan. Nah, tadi ada simpulannya yang menarik dua-duanya ya, dari Mbak Ulan maupun dari Dokter Alvin. Tidak ada kata terlambat untuk mulai olahraga, tadi kata Dokter Alvin. Juga tadi kata Mbak Ulan nggak ada kata terlambat untuk memulai tadi stimulasi mental ya, kalau mau belajar bahasa baru dan lain-lain. Nah, jadi tidak ada kata terlambat kalau disatukan untuk memulai kegiatan olahraga fisik, stimulasi mental, dan jaga makanan dalam mencegah demensia, atau kalau sudah demensia, mengurangi penurunan demensia dengan lebih cepat. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah hadir. Mungkin boleh dijawab sama Dokter Alvin atau sama Mbak Ulan. Nah, ini ke Dokter Alvin dulu nih. Dok Alvin, usia saya 70 tahun. Kegiatan hariannya paling jalan-jalan ke pasar 10-30 menit. Apakah cukup? Atau ada saran olahraga lain untuk saya? Ini untuk Dokter Alvin berarti ya. Baik, terima kasih untuk Bu Kirin atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya eh, aktivitas fisiknya, latihannya dengan jalan sebanyak 10 sampai 30 menit sudah cukup. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa eh, latihan memang dilakukan sesinya nggak terlalu panjang, tapi aktivitas sehari-harinya yang perlu mungkin ditambahkan, karena salah satu yang dapat apa namanya memperparah atau mempercepat progresivitas dari demensia adalah tidak adanya aktivitas sebenarnya seperti itu. Oke, nah oleh karena itu aktivitas itu mungkin bisa dipenuhi per harinya dari pagi sampai sore, kira-kira paginya ngapain, siangnya ngapain, sorenya ngapain, sehingga aktivitas itu dapat seperti enggak. Oke, baik. Berarti perlu ditambahkan gitu ya, Dok ya. Oke, baik. Terima kasih. Apakah sudah menjawab Bu Kilindu atau Pak Kilindu? Oh, Ibu ya. Nah, kemudian ada lagi ini, sebentar saya izin share screen pertanyaannya. Nah, Dok, kalau misalnya beres-beres di rumah bisa berjam-jam tuh kan, nah, itu apakah bagian dari olahraga yang bermakna juga untuk menghindari demensia? Nah, ini mungkin untuk ibu-ibu ya kayaknya yang nanya pasti. Siap. Sorry.
Iya, untuk silakan. beres-beres berjam-jam, sebenarnya itu adalah salah satu jenis dari aktivitas fisik. Jadi ketika aktivitas fisiknya bisa dilakukan secara rutin, dalam artian eh, penuh jadwalnya, itu akan sangat baik sih sebenarnya. Oke, sehingga mengurangi waktu sedenter atau waktu nganggurnya seperti itu. Hmm. Nah, namun perlu diperhatikan juga jangan dipantengin terus-menerus karena pastinya fisik punya keterbatasan sehingga bisa nih ditambahkan istirahat di sela-sela waktunya. Setiap 2 sampai 3 jam ada waktu untuk beristirahat sehingga eh, tenaganya kembali lagi dan nanti bisa melakukan lanjutkan aktivitas harian di waktu yang lainnya juga. Oke, jadi jangan terlalu diporsir gitu ya, Dok ya. Oke. Betul, ada istirahat di tengah-tengahnya, nanti boleh dilanjutkan lagi, sehingga yang tadi sempat disampaikan bahwa aktivitasnya akan uh, menjadi rangkaian dari pagi, siang, dan juga sore. Jadi semuanya keisi dengan seaktivitas. Kalau energinya dipakai itu di sepanjang hari, nanti ada waktu istirahat yang cukup lama, yaitu di malam hari, sehingga dapat dipergunakan secara maksimal. Jadi opa omanya yang ada ODD-nya nggak jadi bangun tiba-tiba bangun apa tidak bisa tidur bangun di tengah malam. Nah itu yang kita hindari seperti itu. Oke, oke. Nah, ini nyambung berarti sama yang ini kalian, Dok. Kalau tadi kan harus ada istirahat. Nah, tadi juga bisa dibilang harus ada breakdown, bisa mungkin dicicil 10 menit, 10 menit sekali. Nah, kalau disekaligusin 2 jam, tapi misalnya jadi sekali seminggu aja, apakah itu boleh, Dok? Ah, efek yang kita harapkan adalah efek yang terbagi sih sebenarnya. Jadi aktivitas harian dan juga latihan fisik hariannya tetap ada per harinya. Jadi nggak kayak latihan 2 jam terus tiba-tiba nggak ngapa-ngapain selama sampai akhir minggunya. Itu akan meningkatkan resiko progresivitas yang buruk sih seperti itu. Oke, jadi efeknya malah buruk, Dok, kalau misalnya sekali sekali seminggu olahraga nih, tapi Bukan cuma efek sekali aja seminggu di. bukan efek yang buruk maksudnya, tapi efeknya tidak memberikan manfaat yang Oh. bermakna sih. Jadi kadang-kadang nggak olahraga, eh, efeknya mungkin akan stagnan, tidak berubah. Tapi kalau Hmm. berolahraga, dia akan memberikan efek yang bermanfaat sih, untuk tubuh seperti itu. Jadi nggak bisa latihannya dipadetin di satu waktu untuk mendapatkan manfaat yang bermakna. Jadi kasarnya gini, sekali olahraga, misalnya kita olahraga latihan beban. Latihan beban, satu kali latihan, terus berharap besok ototnya jadi, itu agak sulit tuh. Tepatnya tidak mungkin sih, karena prosesnya untuk meningkatkan kekuatan ototnya, endurance-nya, perlu waktu yang bertahap, perlu pengulangan-pengulangan yang rutin. Nah, itu yang kita kejar sebenarnya. Oke, dan tadi juga ada dokter sebutin beberapa, ada aerobik, ada angkat beban, sama ada keseimbangan. Apakah itu perlu dikombinasikan gitu saat seminggu misalnya ada berapa kali Betul. keseimbangan? Betul. Latihan yang diharapkan yang pertama dilakukan adalah latihan untuk kardio atau latihan daya tahan jantung paru, itu untuk melatih jantungnya agar kapasitasnya naik sehingga resiko terjadinya stroke salah satunya demensia vaskular yang bisa terjadi juga itu menurun dengan eh, dilakukan kardio secara teratur. Tapi ketika kita melakukan gerak, kita perlu kekuatan otot. Kekuatan otot itu dilatih dengan cara melatih beban atau latihan resisten. Nah, itu tetap dilakukan. Mungkin bisa diselang-seling. Hari ini mungkin latihan jalan, besok latihan beban, terus kemudian ada selalu latihan keseimbangan karena refleks untuk mencegah refleks ketika kita ada kejadian mendadak bisa ditangani bisa
uh, terinduksi dengan baik sih sebenarnya. Jadi refleksnya cukup cepat dan cukup tanggap untuk menghadapi kejadian yang tidak kita harapkan. Kadang-kadang kan jatuh kita tidak bisa prediksi akan selalu uh, datang secara mendadak. Oke. Ya itu apa namanya? Tadi saya jadi baru tahu juga berarti memang pertama yang penting kapasitas jantungnya ditingkatkan dengan aerobik, tapi juga untuk gerak butuh otot, jadi butuh beban dan untuk refleksnya butuh apa keseimbangan gitu ya dok. Oke, nah mungkin sekarang kita pindah dulu ke yang baulan. Baulan, apakah bisa hmm, Nah, yang mana Mbak Ulen tadi yang paling berpengaruh antara aktivitas fisik, stimulasi mental, sama makanan? Boleh. Adakah yang lebih penting di antara ketiganya atau semuanya harus dilakukan? eh Semua gitu harus dilakukan. Sama-sama. Oke, rasanya mungkin ini komponen yang semuanya harus dilakukan. Apa yang jadi diprioritaskan mungkin itu dipilih skala prioritasnya berdasarkan kemampuan para caregiver. Tapi basicnya adalah tidak ada hal-hal yang istilahnya kita permisif gitu ya. Ah, saya cukup olahraga tapi saya tidak melakukan diet makanan sehat. Nah, itu mungkin nggak bisa ya. Jadi tetap semua peranan ini penting, tapi tentu saja kita kembalikan dari eh, kemampuan para caregiver atau skala prioritasnya dibuat sendiri gitu, berdasarkan takaran dan kemampuan para caregiver. Mungkin dari saya itu sih, tapi takutnya saya salah. Dokter Alvin, Dokter Yustiani, Dokter Novelin mungkin bisa membantu saya menjawab. Dokter Opin atau Dokter Alvin mungkin bisa lebih eh, mem- apa, memaparkan lebih detail mungkin terkait pertanyaan tersebut. Nah, jadi ya yang mana yang lebih penting? Apa setuju berarti ya? Semuanya Setuju, penting gitu ya. setuju semuanya Yang mana penting. yang bisa dilakukan lebih dahulu aja gitu. Oke, di sini ada pertanyaan juga di Jivo. Nanti saya coba buka dulu. Nah, kita mungkin ke Ibu Kilinu lagi. Baulan, saya 70 tahun. Kegiatannya paling masak, beli sayur, kegiatan lain main game, mewarnai di HP, atau game-game ringan. Ke gereja dan kegiatan lingkungannya 1 kali seminggu, kadang-kadang jalan sama keluarga atau teman. Apa itu udah cukup? Sudah cukup, tapi mungkin Dokter Alvin bisa bantu ini, Dok. Dirutinkan sebenarnya itu. Jadi eh, ada kalanya eh, nanti mungkin istilahnya eh, aktivitasnya berkurang sebenarnya seperti itu. Ketika aktivitasnya berkurang, ketika dia apa namanya moodnya berubah eh, dengan rasa bosan, eh, kadang-kadang eh, resiko demensia akan meningkat seperti itu. Jadi eh, memiliki jadwal yang teratur setiap minggu, setiap hari itu akan penting untuk dapat membuat otak kita tetap berpikir, tetap berfungsi secara optimal, sehingga resiko demensianya bisa eh, berkurang. Cuman yang perlu diperhatikan yang tadi sempat selalu disampaikan bahwa periodenya gak perlu dipantengin dari awal sampai akhir sebenarnya seperti itu. Ada waktu untuk me time, ada waktu untuk istirahat, untuk mengembalikan energinya lagi sehingga aktivitas selanjutnya bisa dilakukan dengan baik. Kita nggak pengen aktivitasnya jadi overtraining, overwork, pagi sampai sore tanpa jeda, sore-sore udah mulai kunang-kunang nih, itu mungkin kebanyakan. Biasanya Jadi jangan overwork gitu ya. kan Oke, nah. sekitar 1-2 jam di sela-sela itu lagi, lanjutin lagi nanti sesi siangnya ngapain. Istirahat dulu, nanti sesi sorenya ngapain, istirahat lagi, terus malamnya karena aktivitasnya sudah penuh, cukup lelah, tidurnya lebih nyenyak. Ya, jadi itu yang bisa diharapkan salah satunya biar kualitas tidurnya juga lebih baik gitu ya dok. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan lagi. Kalau ini ayah saya mengidap demensia, seringkali tiduran, pernah hampir 24 jam itu tidur di kasur, padahal bisa cuman biasanya jalan gitu. Nah, cuma diseringin makan dan ke toilet. Ini mengakibatkan sering cegukan. Bagaimana cara kasih tahu dan aktivitas yang bisa dilakukan agar ayah nggak rebahan terus? Jadi Oke. tiduran ya.
Oke. Paham. Ini pertanyaan yang sangat bagus karena memang agak sulit ketika kita menghadapi orang-orang demensia yang kasarnya sudah aktivitasnya terbatas, durasi tidurnya jadi tambah banyak. Oke. Eh, Seperti yang tadi Mbak Ulan sampaikan, eh, kita menyisihkan waktu untuk eh, dapat menyelami, dapat mendampingi ODD tersebut melakukan aktivitas-aktivitas sederhana. Walaupun diajak ngomong nggak nyambung, walaupun diajak ngomong susah gitu, itu tetap dilakuin. Eh, Tetap kita yang nggak patah semangat. Kadang-kadang kalau kita nggak direspon, kita yang istilahnya, oh ada yang salah nih sama kita. Bukan ada yang salah dengan sama kita nih sebenarnya. Tapi eh, ada yang memang keterbatasan kemampuan dari ODD itu. Keterbatasan dari ODD itu untuk menyampaikan informasi atau mengolah eh, apa eh, apa yang akan dia katakan, apa yang akan dia lakukan di otaknya. Jadi motorik, jadi geraknya itu, eh, responnya itu akan sangat terbatas banget. Bener banget yang tadi Mbak Ulan sampaikan, kita harus lebih tawakal, kita harus ikutin apa yang ODD itu eh, apa namanya sampaikan, dan kita yang menyalami balik. Tetapi di satu sisi kita harus lebih tawakal, lebih tegar, lebih sabar menghadapi orang dengan demensia. Nah, ya Jadi tadi ini ya, apa namanya, memang cukup challenging ya menghadapi keluarga yang demensia ini ya dok ya, tapi memang tidak boleh patah semangat gitu ya dok. Nggak dipaksa juga, tapi juga nggak yang akhirnya membiarkan gitu ya. Loh, yang tadi sempat disampaikan bahwa kita tahu nih yang kita lakukan untuk kebaikan mereka, tapi mereka mungkin responnya nggak bagus yang kita harapkan. Nggak bisa melalui ajak ngomong, tetap dibangunin untuk makan. Kalau nggak mau, ya mungkin agak sulit. Gimana caranya kita ngoloin sih supaya bisa tetap eh, aktivitas hariannya dilakukan, sebenarnya seperti itu. Nah, jadi jangan terus, apa jangan patah semangat untuk bisa membujuk gitu ya keluarga dengan demensia untuk melakukan hal-hal yang perlu mereka lakukan gitu. Nah, oke. Mbak Ulan ada yang mau ditambahin lagi? Ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin kalau ini kita next. Adakah faktor genetik yang dapat mengurangi efektivitas olahraga dalam mencegah demensia, dok? Jadi kayak misalnya efektivitasnya itu jadi kurang ngaruh karena orang tersebut dengan genetik tertentu itu misalnya. Oke, pertanyaan ini cukup menarik. Jujur, saya belum pernah baca jurnal-jurnal mengenai keterkaitan genetik dengan demensia. Tapi pada dasarnya, pada olahraga itu ada pemeriksaan genetiknya. Pemeriksaan genetiknya itu biasanya melihat respon, apakah tubuh lebih baik merespon terhadap latihan, jenis latihan kardio, jenis latihan kekuatan otot, atau jenis-jenis latihan yang eh, punya daya ledak eksplosif, kayak melompat, kayak apa namanya, gerakan mendadak, gerakan cepat, refleks dan segala macam. Oke, ini akan jadi sangat PR yang sangat baik untuk saya untuk melihat genetik tersebut berhubungan nggak dengan progresivitas demensia. Sementara saya memang belum dapat menjawab secara langsung dia berkaitan atau tidak, tapi memang ada ilmunya sekarang baru, mungkin baru sekitar 5 tahunan, masih on research, masih ongoing, penelitian mengenai eh, efek tiap orang eh, terhadap jenis-jenis latihan. Kalau untuk yang orang tanpa demensia yang masih produktif, ya dia berhubungan. Tapi kalau yang berhubungan dengan orang dengan demensia, analoginya mungkin ada, tapi saya belum tahu jawabannya. Gitu. Hmm. Oke. Itu ditesnya dengan cara apa ya? Menarik, saya juga baru tahu. Jadi orang tertentu
bisa merespon jenis olahraga tertentu dengan lebih baik mungkin ya. Itu dilakukannya dengan pemeriksaan PCR kayak Hmm. seperti itu. Jadi nanti dia diambil cairan liurnya dari bagian pipi dalam. Nanti kayak ada Hmm. tabungnya seperti itu, diusap di situ, terus kemudian dimasukin ke kontainernya lagi, dikunci, di-seal, terus dikirim ke laboratorium. Laboratoriumnya kebanyakan masih belum ada di Indonesia. Biasanya dia akan dikirim keluar, nanti akan ada reportnya. Jadi genetiknya dia kuat atau sedang-sedang atau lemah terhadap respon yang biasanya kita uji. Itu sama kayak misalnya apa namanya? Ada orang yang secara genetik alergi terhadap suatu zat makanan. Biasanya itu kedeteksinya gitu. Hmm. Tapi ini kedeteksinya ternyata ilmunya berkembang, dia bisa mendeteksi respon tubuh terhadap latihan kardio, latihan apa namanya kekuatan otot atau plyometrik dan jenis-jenis yang lain. Oh, oh. Itu menarik ya, saya juga baru tahu dan ini memang ilmu yang baru juga ya dok ya. Betul. Oke, Periksaannya ya cukup jadi. mahal itu kalau di Indonesia hampir 2 digit. Oh, mahal ya. Oke, oke. Ya, menarik. Ada pertanyaan lagi nampaknya. Oke, sudah ya. Ini sudah, apa? Beberapa pertanyaannya sudah kita bahas semua, gitu ya. Kalau misalnya mungkin nanti ada yang baru keinget atau baru keluar gitu pertanyaannya ke pop up, itu boleh di DM aja, gitu ya. Nanti kita share di grup dokter mungkin siapa tahu ada yang mau jawab gitu. Nah, ini terima kasih banyak untuk Dokter Alvin, Mbak Ulan di tengah kesibukannya masing-masing mau menyempatkan hadir untuk sharing gitu ya sama kami dengan ilmu-ilmu yang baru dan insight-insight yang sangat insightful gitu ya. Untuk apa namanya acara hari ini gitu dan ini juga sekaligus penutupan dari webinar gitu ya. Mungkin nanti akan ada lagi kegiatan. Saya mau izin sharing. Ini ada dokumentasinya saya coba ini. Nah, jadi ini merupakan bagian dari rangkaian acara gitu ya. Di sebelumnya ada acara pertama kami di tanggal 20 sorry. Ada di tanggal 27 Agustus, ini acara pertama ada Dr. Yus dan Ibu Eti mengenal demensia, peran caregiver demensia. Kemudian di webinar selanjutnya 14 Agustus kemarin ada tentang faktor resiko dan mengatasi burnout dan demensia. Kemarin di minggu lalu, di Sabtu lalu ada Dr. Ovin dan Dr. Chandra terkait berbagai tipe demensia dan menghadapi demensia yang gaduh gelisah atau BPSD, perubahan perilaku. Hari ini acaranya adalah olahraga dan aktivitas pencegah demensia. Kemudian ini disponsori oleh Esai. Ini presensi kalau belum isi boleh diisi dulu untuk dapat sertifikat. Gitu ya. Kita berharap semoga acara yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk para hadirin semua di sini. Boleh di-sharing lagi ke orang-orang lain gitu ya yang mungkin membutuhkan ilmu ini. Ini ada sedikit pantun main bola di lapangan sana, berlari-lari penuh semangat, jaga otak dengan gerak bersama, demensia jauh, hidup lebih kuat. Oke, Keren, nah Mbak untuk Feb. selanjutnya Keren, mungkin keren, untuk keren. Oke, boleh. Nah, ini jangan lupa di acara selanjutnya ada siaran terkait demensia juga dari Dr. Yus dan Dr. Lucy di TVRI hari Selasa tanggal 1 Oktober. Sekian acara dari kami. Terima kasih atas keaktifan partisipan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan uh, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Terima Mbak kasih Feby, Dokter terima kasih Alvin, banyak. Dokter Mbak Sari. Keren Mbak Wulan. Bukan Mbak Feby yang keren. Saya Iya. nggak apa-apa, ya Allah, nggak banyak-banyak bantu.